Pada video kali ini, Anda akan mempelajari beberapa materi yang berhubungan dengan site design, yakni apa sajakah aspek yang harus diperhatikan ketika memilih lokasi site, bagaimana kondisi iklim dan lingkungan yang diperlukan, bagaimana cara menghitung luas bangunan yang diperlukan untuk mengolah sampah pada jumlah tertentu, bagaimana cara mendesain perancangan site operasional secara efisien, bagaimana cara mengatur jadwal operasional. Dalam pemilihan lokasi site, hal pertama yang kita perhatikan adalah apa sajakah aspek penting dalam pemilihan lokasi. Pertama-tama, kita harus memastikan bahwa terdapat sumber sampah organik dan jumlah sampah yang cukup di dekat kawasan calon site BSF. Kemudian, kita harus memastikan keberadaan calon customer larva BSF hidup dan pasar untuk produk lanjutan larva BSF yang dekat dengan site. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan adalah area pengolahan tidak dekat dengan pengolahan limbah jenis lainnya. Selain itu, kita harus memastikan bahwa persediaan air, listrik, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, dan juga terdapat zona buffer atau penyangga yang berfungsi untuk memisahkan fasilitas pengolahan sampah organik dengan BSF dengan fasilitas lainnya. Misalnya, lalat hasil pengolahan yang lepas akan terbang ke zona buffer atau penyangga tanpa mengganggu area sekitarnya. Kemudian, konstruksi bangunan setidaknya memiliki lantai beton dan atap untuk menjaga kebersihan dan keselamatan area kerja. Terdapat ruangan lain yang harus tersedia, yakni ruang kantor, toilet, dan juga laboratorium. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber sampah organik dan jumlah sampah yang cukup di dekat kawasan BSF perlu diperhatikan. Kemudian, Anda perlu memastikan bahwa kegiatan operasional BSF tidak mengganggu area sekitar, lalu memastikan ketersediaan air dan listrik serta instalasi pembuangan air limbah atau IPAL, lalu memastikan adanya area terbuka hijau di site BSF Anda dan juga area zona buffer lainnya seperti taman dan juga pagar. Lalu material bangunan setidaknya berupa beton untuk lantai dan juga terdapat atap untuk menjaga keselamatan kerja, serta area yang cukup untuk kantor, toilet, dan juga laboratorium. Site dan semua unit proses harus dijaga kebersihannya dari hama. Hal yang dapat dilakukan yakni dengan cara memasang kawat kasa dan memasang perangkap serangga berisi air pada kaki rak untuk mencegah serangga merayap ke dalam rangka dan juga box. Selanjutnya, kita beralih ke proses yang lebih spesifik dimulai dari unit pengolahan. Kelembapan rendah dan juga suhu sekitar 25 derajat Celcius dengan perlindungan dari matahari penuh dapat membantu dalam proses pengeringan substrat dan tidak mengganggu larva, atau dengan suhu tinggi yang dapat meningkatkan suhu pada substrat. Untuk fase pemeliharaan atau budidaya, terdapat beberapa tahapan pengondisian lingkungan yang dibutuhkan. Untuk fase telur, prepupa, dan juga pupa dibutuhkan kelembapan tinggi dan juga suhu ruangan sekitar 28 derajat Celcius yang terlindungi dari pencahayaan penuh matahari. Hal ini untuk memastikan bahwa BSF pada fase ini tidak mengalami dehidrasi. Selama pada tahapan larva, BSF membutuhkan nilai kelembapan yang lebih rendah dengan kondisi terlindung dari matahari. Pada tahapan lalat, diperlukan kelembapan tinggi dan suhu sekitar 28 derajat Celcius, namun dengan pencahayaan penuh baik dari sinar matahari langsung atau sumber cahaya lain seperti lampu. Pada unit proses produk lanjutan, keberadaan ventilasi yang cukup dan suhu yang nyaman sangat penting untuk kenyamanan operator. Selain itu, kelembapan rendah juga diperlukan dalam ruangan ini karena dapat membantu meningkatkan daya simpan produk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan area site harus bersih dari hama. Untuk unit pengolahan, kelembapan dan suhu rendah dengan tidak terkena sinar matahari adalah kondisi terbaik. Untuk pengembangbiakan telur, prepupa, dan pupa memerlukan tingkat kelembapan yang tinggi, suhu yang tinggi, namun tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sedangkan pada fase larva memerlukan tingkat kelembapan rendah, suhu rendah, dan juga tidak terkena sinar matahari. Dan pada fase lalat diperlukan tingkat kelembapan tinggi, suhu tinggi, dan juga terkena cahaya matahari namun bukan terpapar sinar secara langsung. Dan yang terakhir, di ruangan pengolahan produk lanjutan diperlukan ventilasi dan suhu yang nyaman dan tingkat kelembapan rendah untuk menjaga daya simpan produk.
Pada slide ini, kami akan menjelaskan kepada Anda terkait dengan kebutuhan ruang dan layout pada site BASF. Kami telah memperkenalkan kepada Anda perancangan biaya berbasis online dengan salah satu outputnya yaitu berupa ruangan yang dibutuhkan untuk tahapan proses yang berbeda. Jadi, mari kita langsung melihat rancangan ruangan pada site. Anda dapat melihat proses ini terbagi menjadi 3 bangunan, yakni dari kiri ke kanan, ruang post-processing produk lanjutan, area pengolahan sampah, dan area budidaya. Perbedaan proses dan rancangan ruangan untuk setiap unit di mana kegiatan terjadi dapat dibagi lagi menjadi tahapan proses yang berbeda. Sebagai contoh, untuk proses pengolahan sampah terdapat proses sebelum pengolahan atau pra-processing dan juga proses pemanenan atau harvesting. Sebagai tambahan kegiatan inti, terdapat fasilitas lain pada saat yang dibutuhkan seperti area fasilitas karyawan, kantor, ruang penyimpanan tambahan, dan laboratorium. Area ruang terbuka hijau di sekitar site juga menjadi fokus utama. Di sini kami menambahkan pohon dan semak-semak. Salah satu hal yang penting yakni bahan baku dan produk harus diterima dan dikumpulkan tanpa mengganggu proses lainnya. Hal ini berarti bahwa bagian pra-pemrosesan limbah dan juga pasca pemrosesan BASF harus berdekatan satu sama lain dan dekat dengan pintu keluar site yang ditunjukkan pada gambar yang berada di sebelah kiri. Sekarang, kita akan melihat bagaimana skala jumlah sampah yang Anda olah mempengaruhi ukuran unit operasional. Hal ini dalam upaya memberi gambaran kepada Anda tentang bagaimana suatu lokasi menjadi meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah sampah organik yang masuk. Kami akan menunjukkan kepada Anda skala 5, 2, dan 1 ton sampah organik yang diolah per hari. Pertama-tama, kami akan menunjukkan kepada Anda hasil model rancangan biaya berbasis online dan kemudian menunjukkan kepada Anda bagaimana hubungannya dengan perancangan bangunan site. Pertama, jumlah sampah yang masuk sebanyak 5 ton dan kebutuhan ruang untuk nursery atau budidaya yakni 121 meter persegi, area pengkonversian sampah sebesar 678 meter persegi, dan ruang pengolahan produk lanjutan sebesar 105 meter persegi. Berikut merupakan hasil dari model yang telah dibuat untuk ruangan yang dibutuhkan dalam mengolah 5 ton sampah. Kemudian, kami akan menunjukkan kepada Anda ruangan yang dibutuhkan untuk mengolah 2 ton sampah, yakni untuk nursery atau budidaya membutuhkan 71 meter persegi, pengkonversian sampah sebesar 286 meter persegi, dan ruangan produk lanjutan yakni sebesar 57 meter persegi. Unit pengolahan lanjutan tidak harus memiliki skala yang sama dengan unit lain. Ini merupakan kebutuhan minimal dari kapasitas yang dapat ditampung. Meskipun jumlah larva BASF yang diproduksi per hari lebih rendah, tetap memerlukan perlengkapan dan unit proses yang sama. Terakhir adalah jumlah sampah yang masuk sebanyak 1 ton dengan kebutuhan ruang nursery atau budidaya yakni 47 meter persegi, pengkonversian sampah sebesar 160 meter persegi, dan ruangan pengolahan produk lanjutan sebesar 44 meter persegi. Pada slide ini dapat dilihat bahwa pengurangan skala unit pasca pemrosesan berkurang lebih sedikit dibandingkan dengan unit lain. Penting untuk menyiapkan rencana skenario ini sebelum menyiapkan fasilitas BASF Anda dan merancang skala di mana akan beroperasi. Sekarang kita beralih kepada penjadwalan kegiatan operasional. Saat ini, di depan layar Anda telah kami sajikan Excel yang dapat Anda ekspor dari perancangan biaya berbasis online dari website kami. Pada slide ini, kami menggunakan 5 ton sampah organik per hari. Yang akan kita lakukan adalah melihat apa dampak dari material input pada jadwal pengoperasian yang telah dihubungkan dengan waktu kegiatan operasional yang Anda pilih dengan memasukkan sampah yang pasti. Di sini, kita akan berfokus pada CAPEX atau biaya investasi site. Di sebelah kiri, Anda dapat melihat perbedaan kegiatan operasional unit dengan 4 item terbawah yang telah digabungkan menjadi unit pengolahan lanjutan larva BASF.
Kolom selanjutnya bertujuan untuk melihat kembali daftar alat yang digunakan dalam proses pengolahan sampah organik menggunakan BASF di Indonesia. Sebelah kanan kolom adalah nilai yang menunjukkan jumlah peralatan yang dibutuhkan. Nilai ini adalah hasil perhitungan dari skala yang dibutuhkan. Sebagai contoh, 5 ton sampah per hari dan berapa jumlah kapasitas alat yang dibutuhkan. Kapasitas ini penting karena akan menentukan berapa kali item peralatan tertentu harus digunakan, dan oleh karena itu akan berdampak pada jumlah operator yang dibutuhkan dan jadwal kerja yang akan mereka ikuti. Sekarang, mari kita ambil satu item dan gunakan sebagai contoh untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mempersiapkan jadwal kerja untuk operator Anda. Di sini, kita mengambil loft cage atau kandang kawin sebagai contoh. Jumlah kandang kawin yang dibutuhkan sebanyak 24 buah untuk tempat kawin dan bertelur lalat sehingga dapat menghasilkan 5 dol yang akan digunakan untuk mengolah 5 ton sampah per hari. Sebelumnya, kita belajar bahwa pada fase lalat diperlukan waktu selama 4 hari. Hal ini berarti untuk mengakomodasi lalat di kandang kawin, kita memerlukan 24 unit dan terdapat 6 kandang lalat yang harus disiapkan per hari untuk mengakomodasi jumlah lalat yang akan muncul. Ketika kita melihat jadwal kegiatan operasional, kegiatan yang akan kita lakukan setiap hari adalah mempersiapkan 6 kandang kawin, bukan 2 kandang kawin. Menggunakan contoh ini, perancangan biaya berbasis online dapat membantu Anda untuk menghitung kebutuhan ruang per unit dan alat yang dibutuhkan. Nilai ini akan membantu Anda untuk mengatur jadwal kerja yang sesuai dengan skala site BASF Anda. Sekarang kita sudah hampir sampai di akhir modul. Kami memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda. Salah satunya adalah, sebutkan 3 kriteria dalam pemilihan lokasi site BASF. 3 kriteria itu adalah 1. Dekat dengan sumber sampah. 2. Terdapat lantai, atap, kantor, toilet, dan laboratorium, serta area terbuka. 3. Terdapat akses yang dekat dengan target pasar produk BASF. Pertanyaan kedua. Apa sajakah faktor penting dari kondisi lingkungan untuk budidaya BASF? Faktor penting dari kondisi lingkungan untuk budidaya BASF adalah kelembapan, suhu, dan intensitas cahaya matahari. Saat ini Anda sudah berada di akhir modul. Anda telah mempelajari beberapa materi yang berhubungan dengan site design yang telah kami sampaikan, yakni apa sajakah aspek yang harus diperhatikan ketika memilih lokasi site. Kedua, bagaimana kondisi iklim dan lingkungan yang dibutuhkan. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung luas bangunan yang diperlukan untuk mengolah sampah pada jumlah tertentu. Yang keempat, bagaimana cara mendesain perancangan operasional site. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatur jadwal operasional site. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BASF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.